Saudara, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana nasib bocah di Kutai Barat yang kini tak hanya harus berjuang melawan COVID-19, tapi juga harus berjuang hidup seorang diri setelah ditinggal kedua orang tuanya yang meninggal akibat COVID-19. Kita akan berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Selamat malam, Pak Isran. Selamat malam, Sophie. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Kami pun terhubung dengan keluarga pasien COVID-19 dari Kutai Barat, yaitu Margono. Pak Margono, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Margono sehat, Pak Margono? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Isran, saya izin ke Pak Margono lebih dulu ya. Oh, silakan. Pak Margono, saya mewakili teman-teman di Kompas TV mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya atas kepergian adik ipar Anda. Dan juga nasib Vino yang saat ini kami tahu pasti sedang kondisinya terombang-ambing begitu. Tapi Pak Margono, bolehkah kami diberi informasi bagaimana kondisi keponakan Anda saat ini? Vino seperti apa keadaannya? Kalau keadaan Vino alhamdulillah sekarang baik-baik saja. Ya, memang ketika itu ya sempat nangis dan sedih, tapi enggak terlalu mendalam dan enggak ada semacam tertekan atau apa itu enggak. Sebenarnya ya kami anggap itu wajar lah. Enggak sampai terus anak jadi tertekan ataupun ngedrop itu enggak ada. Alhamdulillah keadaan sekarang sehat, baik-baik aja. Oke, berarti saat ini Vino ada di rumah sendirian ya Pak ya? Ya, kan sementara ini kan masih isolasi mandiri. Sampai tanggal 26. Kalau pihak keluarga ya menemani ya dari luar, dari teras rumah gitu. Oke, siapa yang memantau kondisi Vino? Siapa yang mengurusinya? Oh, yang ngurusnya kami pihak keluarga di sini. Jadi kalau dari makan ya kita telepon mau makan apa, kita masak, kita buatkan gitu, terus kita antar. Oke, tapi saat ini Vino tidak bergejala, tidak butuh obat apa-apa, begitu Pak Margono? Ya, alhamdulillah Vino nggak ada gejala dan nggak ada keluhan pada apapun. Oke, saya ingin tahu lebih dulu, jadi saudara Anda dan istrinya itu berapa sekeluarga Pak? Vino ada berapa saudaranya atau dia anak tunggal? Ya, dia baru anak pertama. Oh, anak pertama ya, berarti memang Vino saat ini sendirian begitu ya? Ya. Oke. Baik, saya pindah ke Pak Isran lebih dahulu. Pak Isran, kapan Anda pertama kali mendapatkan laporan soal kisah Vino ini? Pada saat meninggalnya bapaknya dan ibunya itu kira-kira 6 jam saya sudah terima informasinya. Oke. Kalau orang tua si Vino ini meninggal karena COVID dan Vinonya sendiri. Jadi waktu itu laporan yang masuk ke Anda seperti apa Pak Isran? Laporannya tadi, ya kan zaman sekarang ini kan paling cepat laporan yang kayak gitu-gitu. Pasti kemana-mana, jadi WA-nya, grupnya di WA dan sebagainya itu pasti cepat. Wartawan juga cepat, seperti kalian ini kan lebih cepat. Tapi setahu saya maksud begini. Saya apakah Pak Isran mendapatkan informasi langsung dari petugas di lapangan atau baca lebih dulu di media Justru baca dari media, media online, ya itu yang saya dapatkan ya. Oke, lalu kalau kondisinya seperti ini kan Vino yatim piatu sendirian, walaupun mungkin memang ada keluarga-keluarga yang lain, tapi kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah daerah terkait nasib Vino ini Pak? Oh ya, tadi saya sudah bicara dengan istri saya, dengan anak-anak saya akan berkomunikasi, saya akan ambil dia sebagai anak angkat saya, sebagai anak sendiri gitu. Oke, jadi Pak Isran sendiri akan ambil Vino sebagai anak angkat ya? Siap. Apakah ini akan dilegalkan begitu Pak Isran? Saya nggak mikir legal atau nggak legalnya, tapi saya ingin anak itu bisa berkembang seperti biasanya dan dengan kondisi dia selama ini apa yang disampaikan oleh Pak Margono pamannya itu dia baik-baik saja, tidak merasa tertekan, tidak merasa sedih, dia biasa-biasa karena anak yang masih umur di bawah 10 tahun
Dan saya punya rasa empatinya, ya udah kata ibu oke, tidak masalah. Kita ambil kalau dia mau, mudah-mudahan dia mau. Kalaupun dia tidak mau, ya kita tetap melakukan sebuah pembinaan sampai pendidikan dia ke perguruan tinggi. Oke, intinya adalah Pak Isran siap untuk menjamin pendidikan dan kesejahteraan Vino ya Pak ya? Siap. Pak Margono, saya boleh minta respons Anda terkait pernyataan dari Pak Gubernur ini? Ya kami pelaku keluarga ya sebelumnya terima kasih yang banyak-banyaknya atas pernyataan Bapak Gubernur dan sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau masalah itu kami pihak keluarga di sini ya belum bisa memberikan sebuah jawaban karena posisi anak Vino ini kan yang lebih berkuasa atau hak asuh kan mbahnya yang dijawab. Kalau kami selaku keluarga di sini ya lebih berkuasa itu mbahnya dijawab, Mbak. Makanya kalau masalah itu ya kami tetap rundingkan dulu dengan pihak yang berhak. Oke, saya yakin pasti keluarga besar juga memikirkan apa yang terbaik untuk Vino, kesejahteraan dan juga pendidikannya terutama. Tapi begini Pak Margono, kami ingin mendapatkan kisah lagi. Sebenarnya riwayat sakit saudara Anda hingga meninggal dunia itu seperti apa terpapar COVID-19-nya? Oh ya, kalau diketahui positif ini tanggal 11. Tanggal berapa Pak? Tanggal 11. Tanggal 11 ya. Kemudian terus tanggal 14 itu dirawat di rumah sakit. Yang bapaknya, kalau ibunya itu tanggal 12 sudah dijemput oleh pihak rumah sakit. Karena kan ibunya posisi lagi hamil, jadi dikhawatirkan bibitnya gitu, jadi dirawat oleh dokter kandungan di rumah sakit. Gitu. Kalau bapaknya jemput rumah sakit itu tanggal 14. Yang kami tahu, ayah Vino itu ketika sudah merasakan sakit tetap harus bekerja, tetap harus berdagang. Karena memang harus mencari penghidupan begitu. Ada yang bisa Anda ceritakan soal ini Pak Margono? Kalau itu selama dia merasa nggak enak badan itu dia ya ini sudah nggak melakukan aktivitas apa-apa. Oke. Jadi ketika tidak enak badan sudah tidak ada aktivitas lagi ya? Ya, di rumah. Yang kemudian Pak Margono bercerita bahwa makan lalu muntah itu kondisinya seperti apa Pak Margono? Oh, kalau itu sebelum tanggal 11. Ya, sebelum tanggal 11 itu kan memang kondisi kan badan kan memang sudah tidak enak. Maksudnya kalau makan, muntah, memang kan dia cerita, dia punya riwayat tipe. Jadi kalau makan nggak enak, muntah. Oke. Kondisi istri almarhum yang saat ini juga sudah meninggal seperti apa? Kami dengar dalam kondisi hamil ya Pak ya? Ya, kondisi hamil ini. Hamil berapa bulan? 5 bulan. Aduh, 5 bulan ya. Sebelum mendapatkan perawatan keduanya seperti apa Pak Margono? Ya memang kalau istrinya memang tempatnya agak tersendat, soalnya kan posisi sampai di tato, sempat hamil juga, jadi napasnya agak terasa berat. Misalnya dari itu pihak kesehatan memutuskan untuk merawat di rumah sakit karena di sana dirawat oleh dokter kandungan gitu. Pak, lalu saat ini Vino apakah mendapatkan pengawasan langsung dari tenaga kesehatan, misalkan dari puskesmas atau dari rumah sakit terdekat begitu Pak Margono? Ya, sudah mendapatkan pengawasan tadi sudah dilakukan pengecekan
ya bukannya kondisinya apa dan terus dikasih vitamin gitu. Nanti pokoknya setelah tanggal 26 baru dilakukan tes ulang atau ulang. Ya, oke. Lalu ketika kemarin Pak Margono mendengar bahwa adik Anda serta adik ipar Anda meninggal dunia, bagaimana keluarga besar menyampaikan kabar duka ini kepada Vino? Ya pertamanya ya kami sempat bingung gimana ini. Kita rundingnya, kita koordinasi dulu dengan keluarga kan bagaimana cara menyampaikannya. Misalnya kita tidak sempat bingung mau disampaikan sehingga akhirnya pihak keluarga memutuskan bahwa ini disampaikan terus terang, kenyataannya kayak apa kita sampaikan. Soalnya kalau kita nggak sampaikan nanti malah nama ini semakin terpukul. Jadi ya sepahit apapun kita harus sampaikan biar dimengerti. Nanti kalau ibaratnya kalau kita sembunyikan akan malah semakin full gitu. Jadi ya sepatutnya kita sampaikan kenyataannya. Lalu kalau keluarga besar saat ini apakah domisili memang dekat dengan rumah Vino atau berjauhan, Pak Margono? Ya kalau kayak kami ini dekat. Ya kita berdiri tanpa tukang gitu. Kalau yang lainnya agak jauh, ada yang berjarak 20 km, ada yang 3 km. Oke. Ya. Jadi maksudnya selain tetangga, keluarga besar juga ada yang tetap memantau Vino setiap hari ya Pak ya? Ya ada. Pokoknya yang selalu standby soalnya anak kadang apapun ditemani gitu. Kadang di kamar mandi kan maunya ditemani. Ya. Pak Margono, tadi kita sudah mendengar ada niat baik, niat yang sangat kita apresiasi dari Pak Isran untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan juga pendidikan untuk Vino. Tapi yang kami ingin tahu adalah bahwa saat ini apakah Vino sudah misalkan mendapatkan pendampingan dari dinas sosial atau dari pemerintah daerah di lokasi Pak Margono, atau adakah misalkan dari KPAI begitu Pak Margono? Kalau dari KPAI belum. Cuma kalau dari pemerintah dinas sosial kemarin juga sempat menghubungi kami dengan keluarga bahwasannya kalau diperkenankan memang pihak dinas akan ada yang mengambil siap dan bertanggung jawab anak Vino. Kami siap membesarkan dan menyekolahkan sampai jenjang tingkat tinggi. Oke. Pak Isran, ini kami yakin bahwa apa yang terjadi pada Vino ini bukan satu-satunya kasus. Siang tadi kami mewawancara KPAI. KPAI memang mendorong pemerintah untuk melakukan pendataan anak-anak yang kehilangan ayah, ibu, atau malah dua-duanya sekalian karena lantas kemudian menjadi yatim piatu, karena mereka ini butuh jaminan kesejahteraan dan pendidikan. Apa yang dilakukan oleh Pak Isran di wilayah Anda, di provinsi Anda untuk memastikan bahwa semua anak yang kisahnya sama seperti Vino ini terdata, kemudian bisa kita bantu bersama-sama? Tidak ada yang sama, pasti mirip-mirip. Kalau sama, saya kira baru kejadiannya si Vino, kalau bapak dan ibunya meninggal dia sendirian. Tapi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten kota itu sama. Kan di daerah kita juga ada KPAI. Jadi kan mohon maaf saja, kalau KPAI itu kan bukan eksekutor, eksekusi. Dia akan lebih bicara kepada aturan. Jadi memberikan sebuah dorongan kepada pemerintah. Tapi eksekusinya kan ada pada pemerintah daerah, ada lembaga-lembaga teknis yang menangani. Ya. Untuk anak-anak yatim piatu itu sudah kita lakukan. Termasuk juga kepada anak-anak yang terlantar dan sebagainya. Lalu berarti pendataan itu sudah ada Pak Isran? Ya, kalau yang terkait dengan COVID-19 ini,
Kalau dia sudah terjadi pasti ada datanya, akan kami sampaikan, dan data itu sebenarnya sudah disampaikan ke tingkat pusat. Kita kan sekarang sistem pendataan kita kan terpusat di Jakarta, kita laporan terus ke Jakarta, nanti kita bahkan pengumuman setiap ada kejadian karena COVID ini kan setelah dikonfirmasi oleh data pusat ke daerah. Maksud saya Pak Isran, ini kan bukan saja soal yang kematian saja, kasus COVID-19 yang berujung pada kematian, tapi kemudian dampaknya, seperti yang terjadi pada Vino ini, ekses dari kematian orang tuanya pasti akan panjang. Bisa jadi seperti tadi yang Pak Isran bilang, mungkin ada cerita mirip-mirip, tidak mungkin 100% sama, karena memang anak-anak, setiap anak juga ceritanya berbeda. Tapi ketika ada anak yang saat ini usia sekolah, kehilangan support sistemnya, misalkan ayahnya meninggal, padahal ayahnya adalah tulang punggung. Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk ini, Pak Isran? Sekarang ini kejadian itu sudah terjadi. Jadi mana keluarga, orang tua yang terpapar COVID-19 sebagai tulang punggung, sekarang ini hampir terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Ya. Bisa kita bayangkan, mau tidak mau kita ikut bagaimana menangani ini dengan segala kemampuan di daerah. Sebab kalau tidak ditangani, itu bisa kita bayangkan bagaimana kondisi keadaan anak-anak mereka. Dan sekarang ini, terus terang aja khusus di Samarinda dan di Balikpapan sudah kita lakukan yang namanya, untuk sementara maksudnya, penanganan sementara ini membuat dapur umum. Baik itu yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, kemudian juga oleh pemerintah daerah masing-masing, dan juga oleh masyarakat swasta. Jadi sekarang ini kita lakukan yang namanya untuk penanganan ruangan sementara, maksudnya memberikan makanan kepada rumah-rumah yang terdampak yang isolasi mandiri itu. Jadi diberikan bantuan makanan, jadi tidak diberi makan bukan hanya kepada yang sakit, tetapi juga keluargaan itu kita berikan makanan sama gitu. Jadi nasi kotak kalau ada 5 orang di situ, ya 5 orang dikasih. Ya, oke. Pak Isran begini, tadi yang jelas soal si Vino ini, apa yang terjadi pada anak Vino ini, saya pribadi tentu saja juga seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan ini sangat mengapresiasi respons dari Pak Isran. Pak Isran sudah menyatakan siap untuk mengangkat Vino sebagai anak, kalaupun memang diizinkan oleh pihak keluarga, dan siap memberikan jaminan pendidikan dan juga kesejahteraan untuk Vino yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19. Itu tentu saja kami apresiasi. Tapi adakah mungkin yang secara by system begitu untuk anak-anak yang kehilangan orang tua, apakah mungkin saat ini sudah direncanakan untuk bantuan jangka panjang mereka, sehingga paling tidak masa depan sekolahnya terjamin, minimal itu Pak Isran? Belum ada kalau by system ya, karena memang kan ini kan persoalan COVID ini kan tidak direncanakan sejak awal. Kalau kita tahu sejak awal mungkin sudah kita tahu bahwa ada anak-anak yang terpapar, kemudian ada keluarga anak-anak yang meninggal bapak dan ibunya, ini kan tidak ada. Jadi kita ini mau tidak mau, kayaknya sepertinya kayak madam kan api sedang bergolak gitu. Jadi ya cari-cari aja. Jadi apa yang kita bisa lakukan, itulah kita lakukan. Ya apa yang saya laksanakan kepada si Vino ini, itulah yang kami bisa lakukan untuk sementara ini. Tapi untuk yang lain-lainnya bukan berarti kita mengabaikan, tetapi ini juga menjadi bagian yang penting untuk dijadikan data, yang menjadikan sebuah program bagaimana menanggulangi atau memberikan kesempatan kepada anak-anak yang keluarganya, tulang punggung keluarga yang mengalami kena COVID-19 ini. Saya bayangkan justru karena Pak Isran sudah langsung berhubungan dengan Vino, sehingga kasus Vino ini bisa kemudian misalkan didorong ke pemerintah pusat supaya ada lagi program yang spesifik untuk melindungi anak-anak yang kehilangan orang tua karena COVID-19. Mungkin bisa dipelopori malah justru oleh Pak Isran dengan contoh kasus seperti Vino ini ya Pak ya? Setuju saja. Saya kira pemerintah pusat sudah tahu ini. Dan saya kira juga KPAI pusat baru dengar juga kejadian ini, kan sudah banyak komentar juga. Tapi kembali lagi bahwa KPAI kan lebih bicara kepada sebuah prosedural, aturan, bukan sebagai eksekusi. Nah mestinya juga KPAI, mestinya juga sebagai eksekusi dalam hal menangani hal-hal kejadian seperti ini. Oke.
Pak Isran, terakhir kami tidak punya terlalu banyak waktu, tapi kami ingin mendapatkan gambaran soal kondisi di provinsi Bapak. Fasilitas kesehatannya seperti apa? Apakah saat ini kebutuhan misalkan ruang perawatan, oksigen, tenaga kesehatan, sejauh ini masih memadai, Pak Isran? Sementara ini kondisi ruang tempat tidur masih, tapi di bawah 100%. Tapi ada 1-2 rumah sakit di Kutai Timur dan di Samarinda pernah mengalami lonjakan, tapi sekarang tidak ada lagi. Tapi kondisinya sekarang karena kemarin kami melakukan konversi terhadap ruang-ruang tempat tidur rumah sakit itu, dari sini sekarang ini sudah mencapai ada sekitar 30-45% untuk dicadangkan untuk penampungan dan perawatan bagi pasien-pasien COVID-19 ini. Jadi kami berharap dan secepatnya hari ini kami tadi melakukan rapat koordinasi kepada semua pihak kabupaten kota, dan lagi kalau bisa kami mau mencoba supaya tidak ada lagi yang dirawat secara konfirmasi ini tidak melakukan isolasi mandiri. Jadi kita bisa lakukan di rumah-rumah sakit di semua kecamatan dan desa kelurahan yang tersedia. Ya, karena isolasi yang terpusat justru para pasien ini bisa segera tertangani kalau kemudian ada perburukan begitu ya, Pak Isran. Benar. Pak Margono, terakhir, ini kalau di media sosial, kisah Vino ini mendapatkan perhatian yang luar biasa. Kalau misalkan ada orang yang ingin menyalurkan bantuan kepada Vino, bagaimana caranya Pak Margono? Sudahkah ada yang menghubungi Pak Margono? Sudah, ini tadi sore kebetulan pihak BRI setempat, BRI Kecamatan Ciganjur sudah membuatkan rekomendasi. Jadi nanti kalau saat ada pihak yang bisa memberikan donasi dan bantuan, nanti akan ini berikan langsung ke rekening anak benar. Terakhir Pak Margono, ini kan Vino masih isolasi mandiri di rumah. Kalau kemudian nanti sudah selesai masa isolasi mandirinya dan Vino dinyatakan sehat, untuk waktu dekat ini akan tinggal bersama siapa, Pak Margono? Kalau sementara ini, kan kami sudah ditelepon dari pihak keluarga sampai mbahnya, memang nanti kalau memang kondisi susah aman, mereka yang di kampung mohon dengan sangat untuk mengantar ke kampung gitu. Jadi maksudnya mbahnya ingin bertemu gitu, ingin berjumpa. Jadi kalau masalah itu ke depannya kan nanti bisa kita rundingkan dulu. Jadi mungkin pemikiran mbahnya kan ganti suasana lebih dahulu atau bagaimana gitu. Oke, tapi yang pasti Vino tidak akan tinggal sendirian kan ya, Pak Margono ya? Ya, aman. Kalau masalah aman. Di sini keluarga dan kerabat-kerabat banyak siap. Baik, kami selalu berdoa semoga Vino tabah menjalani cobaan berat ini untuk anak usia 10 tahun. Semoga juga kedepannya kesejahteraan pendidikan Vino juga terjamin, sehingga apa yang dia cita-citakan tidak terputus walaupun harus kehilangan orang tua akibat COVID-19. Pak Margono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam untuk keluarga dan juga Vino. Semoga sehat selalu. Pak Isran, terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Sehat terus ya Pak ya. Kita jumpa lagi lain waktu Pak Isran. Siap. Selamat malam Bapak.